Saudara, Anda masih ingat dengan Popong Oce Junjunan atau yang akrab dipanggil Cepopong? Tahun 2014 lalu, saat memimpin paripurna pemilihan pimpinan DPR, palu yang dia gunakan sempat hilang. Politisi yang pernah menjadi wakil rakyat 5 periode itu berikan wejangan pada anggota baru. Dia menekankan untuk amanah dan hindari korupsi. Selengkapnya kita simak dialog jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat bersama Cepopong. Nah, saudara, bicara soal menjaga amanah sebagai wakil rakyat, tentu kita bisa amati dari salah satu politikus senior Indonesia yang juga merupakan tokoh asal Jawa Barat. Sosok beliau ini telah berkiprah di dunia politik puluhan tahun lebih dan bahkan pernah menjadi anggota DPR RI selama 5 periode. Nah, sosok beliau juga menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum wanita. Siapa yang tak kenal dengan Popong Oce Junjunan alias Cepopong? Sudah hadir bersama kami di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum Cepopong. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Cepopong, damang ya? Ari randa kedah damang. Waduh. Harus damang selalu Bener, ya, Cek ya. kalau tidak damang, siapa yang mau ngelusnya? Iya, betul. Jadi harus selalu semangat ya, Cek ya. Iya, Cepopong, ini menarik, kita pada kesempatan ini mau bahas terkait menjaga amanah sebagai wakil rakyat. Karena yang kita tahu, masyarakat Indonesia tahu, Cepopong ini adalah salah satu anggota DPR RI yang paling cukup lama, 5 periode ya, Cek ya. Waktu itu perjalanannya seperti apa sih, Cek, waktu menjadi wakil rakyat? Maka ya, pertama yang harus Cepopong sampaikan, bidang politik itu tidak sama dengan bidang-bidang lain, ya, tidak sama dengan bidang usaha, tidak sama dengan bidang budaya, tidak sama dengan bidang-bidang kan ada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Seueur ya, banyak 5 ya. bidang ya. Nah, bidang politik mah berbeda Iya. sama bidang-bidang yang lain. Apa yang Cepopong maksud? Kalau di bidang politik 2 kali 2 itu belum tentu 4. Oh gitu, oke. Bisa 1 juta, Oke. bisa 0. Nah, itulah bidang politik. Kalau di bidang usaha, kan sudah bisa kita perhitungkan. Iya. Modal sakieu, usahana sakieu, berapa nanti hasilnya diperkirakan, sudah bisa. Tapi bidang politik tidak bisa. Iya. Ya, Iya. benar. Itulah salah satu perbedaan dari bidang-bidang yang lain. Kedua, kadang-kadang di bidang politik itu harus bohong. Bohong. Waduh. Harus bohong kadang-kadang. Menarik nih. Kenapa Ini tuh, Cek? bedanya. Apakah bohong di bidang politik itu dosa? Tidak. Oke. Kalau di bidang politik, contoh, ya, kita berhadapan dengan seseorang yang kebetulan lawan politik kita, ya kan? Nah, bohongnya apa? Seolah-olah kita akrab aja Ya. dengan lawan politik kita. Itu tidak boleh orang ambek, ya, orang ngewa, no. Itulah bidang politik, Iya. ya kan? Oke. Nah, jadi inilah yang Cepopong sebut 2 kali 2 belum tentu 4. Atau 1 juta atau 0. Itu pertama. Kedua, yang tadi, di bidang politik itu kadang-kadang harus bohong. Oke. Tapi bohongnya bukan bohong yang merugikan orang lain. Iya. Bohongnya harus bohong yang menguntungkan orang lain. Kan Setuju, beda. Cek. Betul. Kalau mau menjadi wakil rakyat yang baik, Yang amanah. yang ideal, yang betul-betul bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, ya
Ya tadi itu, ya, dengan pakai bahasa Sunda Cepopong. Syaratnya, ya, tadi udah lihat, banyak melihat, banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya, untuk nanti banyak berbuat. Oke, luar biasa. Benar. Nah, saya tambah sedikit karuhun Sunda. Mantap ya. Bukan karena Cepopong orang Sundanya, Oke. tapi karuhun Sunda itu ada ungkapan ya yang sangat relevan. Cager, Oke. bager, bener, pinter. Pinter nama-nama opat. Karena walaupun pinter tapi tidak bager, tidak cager, tidak bener, lebih jahat. Iya. Apakah itu DPR RI, apakah itu DPRD, apakah itu DPD. Niatnya itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan rakyat. Wah, keren, Bukan luar untuk biasa. kepentingan kita. Apa yang Cepopong maksud. Kalau kita mendahulukan kepentingan kita, anggota DPR, eta gaji tegas gede, Ya. ya, salarisnya itu cukup besar. Belum kalau lagi reses. Kalau lagi reses kan ada uang lagi. Berapa sih, Cek, dulu? Kenapa? Salarinya berapa memang? Ya dulu? duka ya nak mah. Oh iya, berbeda lah. Ya, ini kan Cepopong kan Kepo nih, bicara 10 tahun yang lalu. Iya, waktu. oke. Bang, pasti sudah berbeda. Cukup besar lah Tapi ya, Cek. menurut pengalaman Cepopong, anggota DPR sudah tidak perlu korupsi. Betul, setuju. Sudah cukup. Asal orang tong ka mall unggal poe atau balanya nya beak atau duitna, kalau begitu mah bener. Betul. Jadi untuk anggota DPR atau DPRD atau pejabat pemerintah, arek menteri karek nanahawan, sudah tidak perlu korupsi, tidak perlu, sudah cukup. Makanya saya ingin mengingatkan kepada generasi-generasi yang sekarang sedang menjadi wakil rakyat, jangan ada niat untuk korupsi, tidak Oke. perlu, sudah cukup. Ya, Kecuali kalau orang yang serakah, oke. Melihat anggota DPR saat ini, yang sekarang ya ada yang harus diperbaiki nggak menurut Cepopong? secara formal Mhm. tidak ada yang harus diperbaiki karena semua sudah berangkat dari undang-undang yang ada. Oke. Apa tugasnya, apakah jadi secara kelembagaan tidak ada yang harus diperbaiki lagi. Yang harus diperbaiki adalah personalianya. Terakhir dong, Cek, kasih wejangan Oh jangan. wejangan untuk anggota DPR yang sekarang yang menjabat hingga seterusnya masa seperti apa? Mangga. Wejangan Cepopong, tapi entong disebut wejangan lah. Apa dong, Ari Cek? wejangan mah juga urang nu pinter sorangan. Waduh. Ya, bener tuh. Iya, setuju. Saran. Saran boleh, Cek. Nyanyi ari wejangan mah. Nah, cenah Cepopong teh meuni hayang ngawejang profesor doktor. Ya kan Cek Popong ini panutan ya buat kita. Jadi bukan wejangan, ya mah, ya kan? Hanya mengingatkan Oke. bahwa anggota MPR, DPR, DPD sebagai wakil rakyat itu sudah ada sumpahnya. Apaan bari nararang? Tung bener teh. Sumpah bener teh. Bari nang tung sumpah disaksianku ratusan juta warga negara orang, sumpah
Demi Allah, kan gitu. Iya. Jawab ayeuna lamun dirempak. Apa dosa eta? Jadi Cepopong tidak akan terlalu muluk-muluk. Hanya cukup kepada wakil rakyat sekarang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Cuman itu dari Cepopong. Oke, luar biasa. Oke, ya. Cepopong akan tutup dengan kalimat mutiara yang berbunyi. Ada 2 kalimat mutiara. Yang pertama, jangan membangga-banggakan apa yang sudah kita berikan kemarin, tapi hanya memikirkan apa yang dapat kita berikan besok. Oke. 3O, 3J, 4As. Apa itu 3O, Cepopong? Olah otak. Olah otak. Otak itu sama dengan pisau. Kalau tidak diasah mintuel. Oke. Olah rasa, olahraga. Oke. 3 O sudah. Olah rasa hati. Harus diolah hati itu. Ya. Supaya kita penuh kasih sayang. Supaya kita penuh pengertian. Iya, kudu diolah. Jangan kikir. Jangan kikir, setuju, Benar. Ca. Yang kikir itu yang bagaimana, Cepopong? Yang kikir itu sebetulnya mampu untuk memberi tapi tidak mau. Itu namanya kikir. Kalau memang tidak mampu untuk memberi, yang nggak disebut kikir. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Cepopong kudu jadi selebriti. Iya. Yang penting mudah-mudahan obrolan kita ada manfaat. Bermanfaat sekali. Terima kasih atur nuhun Cepopong, luar biasa, Sami-sami. menarik sekali itu dia, saudara. Tadi perbincangan kita banyak bisa diambil khususnya untuk mereka kaula muda, karena hadirnya Cepopong ini juga menjadi panutan untuk kita semua, apalagi buat kaum perempuan yang mau aktif di bidang politik khususnya ya. Nuhun Cepopong, atur nuhun. Sami-sami. Terima kasih. Ninda Destiani, Abdul Rahim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.